Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Sesuai jadwal kita akan belajar rekayasa proses, mata kuliah rekayasa proses. Namun sebelum belajar mata kuliah ini, saya akan memberikan Anda menjelaskan RPS-nya sedikit ya. Di sini untuk mata kuliah ini ada dua dosen pengampu, yaitu saya sendiri Hamzah Fansuri sebelum UTS, dan nanti setelah UTS ada bersama dengan Bapak Mojiono ya. Jadi untuk awal ini saya akan awali dengan pengenalan terlebih dahulu ya terkait dengan mata kuliah rekayasa proses ini. Jadi nanti pembelajarannya kita di sub CPMK 1. Baik, kita mulai dengan mata kuliah rekayasa proses, pengantar rekayasa proses. Sebelum kita mulai, di sini saya nanti akan menjelaskan secara garis besar apa itu rekayasa proses. Ya. Kemudian saya juga akan memberikan contoh apa yang sudah saya lakukan di dalam penelitian. Di sini saya juga sudah mengundang kakak kelas kalian yang telah melakukan penelitian bersama saya. Jadi nanti kalian tahu seperti apa itu rekayasa proses secara keseluruhan, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, apa itu rekayasa proses? Ya, jadi penerapan ilmu teknik, terutama teknik kimia dan hukum alam untuk mengubah bahan baku atau energi menjadi produk yang lebih berguna dan memiliki nilai tambah dalam skala industri. Nah, ini nanti ada melibatkan desain, ada melibatkan pengembangan, pengoperasian, optimasi, serta di beberapa industri ya, baik itu kimia, makanan, farmasi maupun lainnya. Nah, di sini rekayasa proses itu sangat umum ya, dalam arti dia merupakan ilmu dasar dalam kita mendesain suatu proses. Nah, ini saya kasih contoh secara garis besar desain proses itu seperti apa. Jadi ini kita akan merekayasa proses seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di mata kuliah kita kan berada di teknologi industri pertanian ya, TIP. Nah, TIP itu mengolah hasil pertanian seperti itu ya. Nah, kebetulan saya berada di laboratorium limbah, pengolahan limbah. Jadi apa yang saya gunakan itu merupakan produk samping daripada hasil pertanian. Nah, jadi apa yang saya lakukan pun juga menggunakan bahan-bahan limbah hasil pertanian, bukan produk utamanya. Contoh, misalnya produk hasil pertanian apa sih? Buah misalnya ya, buah, terus singkong, jagung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya gunakan di sini adalah limbahnya, gitu ya. Limbahnya digunakan untuk menjadi suatu proses atau diubah menjadi suatu produk. Nah, nanti bagaimana cara merubahnya itu, ya ilmu ini yang digunakan rekayasa proses. Nah, rekayasa proses itu banyak nanti yang dipelajari, mulai dari desain proses, neraca massa, neraca energi, ya. Satu otomatis Anda juga harus tahu. Seperti itu ya. Kalau mau langsung ada yang ditanyakan nanti silakan ya, karena ini kita pengenalan, kalian bebas mau bertanya apa aja terkait dengan apa yang kalian sudah pelajari di semester 1 dan 2 gitu ya. Nah, di sini seperti yang tadi saya jelaskan, ya, saya transformasi bahan baku ya, atau konversi bahan baku menjadi suatu produk. Di sini melibatkan beberapa proses ya untuk menghasilkan suatu produk. Nah, saya kasih contoh di sini adalah biomasa. Ini produk apa ya? Produk hasil pertanian ya, bukan limbahnya. Di sini ada jagung,
sugarcane itu tebu ya, betul. Kemudian ada mulberry, potato dan lain sebagainya. Nah ini semuanya merupakan produk hasil pertanian ya, yang akan kita proses menjadi biofuels. Nah, biofuels ini bisa bioetanol maupun biodiesel. Nah, kenapa disebut bio? Kenapa disebut bio? Nah, karena berasal dari bahan-bahan biomasa ya, bahan-bahan organik, bukan berasal dari minyak bumi ya, makanya disebut dengan bioetanol atau biodiesel. Nah, di sini prosesnya yaitu contohnya bahan-bahan ini ya, ini di grinding. Tahu di grinding seperti apa? Ya, betul. Kemudian di pretreatment. Nah, pretreatment ini banyak jenisnya pretreatment ini ya. Nanti kalian mungkin akan belajar lebih detail di mata kuliah yang lain. Di sini saya jelaskan sedikit beberapa pretreatment yang dapat digunakan ya. Misalnya pretreatment dengan kimia, pretreatment secara biologi ya. Pretreatment bahkan menggunakan metode yang non konvensional ya, seperti teknologi nuklir, terus ultrasonik ataupun microwave, itu semuanya konvensional. Nah, bisa digunakan di sini pretreatment. Kemudian ada juga proses hidrolisis, bisa digunakan di sini. Nah, kebetulan di contoh ini nggak menggunakan hidrolisis. Nah, kemudian masuk ke proses fermentasi. Nah, fermentasi ini nanti mengkonversi ya glukosa ya menjadi etanol. Di sini prosesnya fermentasi dengan memanfaatkan ragi yang berasal dari boleh ragi roti ya atau ragi tempe, tapi biasanya yang sering digunakan tuh ragi roti ya. Kemudian nanti setelah ini difermentasi sedemikian lama, misalnya 3 hari gitu, baru nanti disaring ya, baru masuk proses pemurnian. Nah, di sini nanti akan diperoleh biofuels ya dengan kadar tertentu, tergantung optimasi di sini bisa mencapai 87%, 90% gitu ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah ini Anda akan belajar proses ini secara keseluruhan. Ini saya hanya ngasih gambaran saja bagaimana rekayasa proses itu diterapkan di dalam suatu industri ya. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu tujuan utama rekayasa proses? Jadi menciptakan produk baru ya, yang memiliki nilai tambah. Jadi selain menciptakan juga bisa mengoptimasi proses. Jadi optimasi itu nanti bisa outputnya bisa profit keuangan bisa bertambah ataupun zero waste ya, atau tidak ada limbah. Intinya rekayasa proses dapat menciptakan maupun mengoptimasi. Nah, contoh penerapannya di sini, ini penelitian yang saya lakukan tahun lalu di tahun 2024 dengan memanfaatkan limbah singkong, ya ada kulit sama ampas singkong, itu dikonversi menjadi bioetanol, ya dengan memanfaatkan radiasi gamma tadi sebagai pretreatment sebelum proses besarnya tadi ya. Di sini saya sudah mengundang kakak kelas kalian ya untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam penelitian mereka untuk membuat ini. Nah, selanjutnya saya panggil bimbingan saya ya, Saudari Aisyah, untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan di dalam penelitiannya. Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan selama penelitian. Nah, pada penelitian saya
menggunakan dua bahan baku, yaitu kulit singkong dan ampas singkong. Di mana pada kulit singkong dan ampas singkong di sini terdapat struktur lignin selulosa berupa lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Limbah singkong di sini dikeringkan terlebih dahulu. Jika sudah kering, dilakukan proses penghalusan menggunakan grinder. Setelah dihaluskan, dilakukan parameter iradiasi gamma. Nah, radiasi gamma di sini bertujuan untuk mengubah struktur lignin selulosa dari ampas singkong dan kulit singkong. Setelah diradiasi, dilakukan pengujian berupa uji SEM. Uji SEM merupakan uji yang dilakukan untuk melihat struktur morfologi pada kulit singkong dan ampas singkong. Selanjutnya dilakukan juga uji warna yang dilihatkan untuk mengetahui warna yang telah terjadi pada kulit singkong yang sudah diradiasi. Setelah dilakukan pengujian, selanjutnya dilakukan metode fermentasi. Fermentasi di sini dilakukan dengan bantuan ragi roti yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya dilakukan proses destilasi dengan suhu 78 sampai 80 derajat Celcius selama 6 jam. Hasil dari destilasi di sini yaitu berupa etanol yang akan diukur rendemennya dan nilai etanol. Ya, tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada kakak tingkat kalian, saudari Aisyah. Ya, inilah uniknya kita belajar rekayasa proses ya di mata kuliah rekayasa proses ini. Jadi saya ngasih contoh proses ini bukan berarti proses ini baku ya. Proses ini bisa kita rekayasa ya. Proses ini bisa kita rubah. Proses ini bisa kita ganti dengan menambahkan proses yang baru atau mengeliminasi proses yang ada, kita pakai proses yang baru gitu ya. Atau kita mengotak-atik proses ini seperti itu. Dalam contoh ini masih dalam skala laboratorium, tapi pada intinya kalau skala industri juga melakukan hal yang sama gitu ya. Ketika melakukan optimasi, dia akan mengurangi proses apa, dia akan menghilangkan proses apa, namun dia nanti akan menambah proses apa gitu kalau dalam skala industri. Oke, kembali lagi. Keterkaitannya dengan mata kuliah ini rekayasa proses ya. Misalnya proses ini nanti akan kita rekayasa misalnya dengan menghilangkan pretreatment gamma radiasi ini dengan menggunakan misalnya biological pretreatment menggunakan enzim misalnya. Itu bisa gitu ya. Nanti bisa kita pelajari di situ. Nah, itu bisa juga nanti jadi topik penelitian kalian gitu ya. Nah, oke, kembali lagi di sini. Di sini yang sudah kita lakukan ya, saya sama bimbingan saya, ini memanfaatkan limbah kulit singkong sama ampasnya. Ini kita jadikan bioetanol ya. Di mana limbah lignoselulosa ini ada 3 kandungan komponen utama yaitu lignin, selulosa sama hemiselulosa ya. Nah, di sini sebenarnya yang diradiasi itu adalah selulosanya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti untuk mencari atau mendapatkan glukosa. Glukosa ini nanti yang akan difermentasi. Ya, kalau glukosanya banyak yang difermentasi itu nanti kadar etanolnya bisa tinggi. Tapi kalau glukosanya sedikit, itu kadar etanolnya bisa rendah. Itu ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini karena penelitian ya kita coba menggunakan limbah. Tapi kalau di industri itu tidak menggunakan limbah, industri menggunakan pati gitu ya, yang banyak mengandung nanti glukosanya banyak di situ, gula ya, gula yang difermentasi gitu ya. Makanya kalau pabrik bioetanol itu mereka menggunakan molasses, ampas sisa proses gula ya, bentuknya hitam. Itu yang dikonversi jadi bioetanol. Karena apa? Masih banyak gulanya di situ. Itu yang difermentasi ya. Oke, cuman kita nggak belajar ke arah sana ya. Nah, kemudian ketika fermentasi, nah ini juga bisa kita rekayasa juga ini. Misalnya tadi kita bisa pakai
ragi roti atau ragi tempe atau ragi tape atau apa gitu ya. Ini juga bisa jadi parameter. Kemudian di sini distilasi, banyak juga jenisnya ya. Apalagi kita sekarang punya alat vakum evaporator ya, distillation. Nah itu bisa juga kita manfaatkan untuk penelitian. Jadi harapannya ya kedepannya bioetanolnya bisa kadarnya lebih tinggi walaupun kita menggunakan limbah gitu ya. Seperti itu. Nah ini artikel saya yang terbit tahun 2024 ya, membahas ya, keseluruhan proses pembuatan bioetanol. Pretreatment lebih banyak, kemudian sisanya adalah prosesnya ya. Nah di sini tahun 2024 di Scopus saya penulis pertamanya, nanti saya tunjukkan artikelnya. Kemudian ini tahun 2000 sekarang ya, tahun 2025. Itu tahun 2025 saya penulis pertamanya juga. Ini Constover itu limbah jagung ya. Limbah jagung yang dikonversi menjadi bioetanol. Nah, ini Scopus Q2 ya. Jadi sangat tinggi sekali akreditasinya. Ini bersama kakak tingkat kalian juga, Mahrus Ali ya, udah lulus sekarang. Jadi terbit di jurnal Q2. Nah, di artikel yang review proses ini ada saya, ada Prof. Umi juga ya, Profesor Umi. Nah, di sini sekilas saya akan tunjukkan. Nah, di sini ada beberapa macam pretreatment ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan buat kalian, tapi saya akan bacakan. Nah, pretreatment di sini saya bagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non konvensional. Di mana konvensional itu ada 3 besar: chemical pretreatment atau pretreatment dengan kimia, kemudian pretreatment dengan fisika kimia, pretreatment dengan biologi. Yang non konvensional itu ada microwave, gamma radiasi, ultrasonik, sama berkas sinyal elektron. Nah, ini saya bahas satu persatu di sini. Nah, jadi nanti Anda pun bisa baca apa itu pretreatmentnya. Nah, ini gambar ini ya, itu merupakan gambar proses flow diagram atau diagram alir proses untuk masing-masing proses yang tadi saya sebutkan di atas ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ini tadi yang saya gunakan radiasi gamma ya. Jadi biomasa tadi masuk ke dalam suatu tangki atau kontainer gitu. Kemudian di sini ada sumber radiasi. Sumber radiasi ini nanti dia akan naik ke atas untuk meradiasi biomasa ini. Tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk memecah polimer selulosa menjadi glukosa ya, atau gugus yang lebih sederhana. Itu yang tahun 2024. Kemudian yang tahun 2025 ya. Ya, jadi pengaruh radiasi terhadap limbah jagung ya, di mana di sini terlihat sebelum diradiasi ya, dia tidak ada glukosanya, tidak ada gulanya. Tapi setelah diradiasi, dia ada endapan bata merah di sini. Ya. Jadi di sini kelihatan bahwa dengan radiasi dia dapat memecah ikatan polimer daripada selulosa. Ini secara kualitatif, ya. Kemudian secara kuantitatif. Nah, ini secara kuantitatif. Nah, kelihatan nanti berapa konsentrasi glukosanya di situ. Nah, ini secara morfologi perbedaannya. Nah, jadi ini bisa dilihat secara kualitatif juga perbedaannya sebelum sama setelah diradiasi. Itu kalau sebelum itu masih halus gitu ya. Yang jelas kalau setelah diradiasi dia akan terpecah gitu. Akan banyak pori-pori permukaan gitu. Akan banyak serat-serat yang terpecah gitu.
Nah, memang kita tidak bisa melihat itu apa gitu, tapi setidaknya secara permukaan kita bisa tahu apa perbedaannya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan rekayasa proses di dalam industri. Ini baru pengantar, jadi enjoy aja, kalian boleh bertanya apa aja, gunanya untuk apa gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Belum? Kita lanjut dulu ya. Di sini ada video terkait dengan valorisasi limbah biomasa menjadi bioetanol ya. Saya akan tayangkan videonya. Harapan saya setelah Anda melihat videonya, Anda punya pandangan ya, kira-kira apa yang akan ditanyakan selanjutnya. Ada suaranya? Kok nggak ada suaranya ya? Kenapa? Yang ini kali ya? Yang mana? Hasil pertanian yang digunakan dapat berupa jerami padi, limbah jagung, ataupun limbah organik lain. Kalau ini harusnya munculnya di sana ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Pembuatan bioetanol. Kita ulangi lagi ya. Hasil fermentasi didistilasi pada suhu sekitar 80 derajat. Pada prinsipnya, limbah hasil pertanian merupakan sumber biomasa yang tidak memiliki nilai ekonomis karena merupakan sampah hasil pertanian. Akan tetapi, dengan memanfaatkan suatu teknologi, maka limbah ini dapat dikonversi menjadi bahan bakar bioetanol yang dapat digunakan untuk mesin kendaraan bermotor atau mesin peralatan pertanian lainnya. Limbah hasil pertanian yang digunakan dapat berupa jerami padi, limbah jagung, ataupun limbah organik lainnya. Proses distilasi merupakan bagian dari proses pembuatan bioetanol, di mana larutan hasil fermentasi didistilasi pada suhu sekitar 80 derajat Celcius. Bioetanol yang terbentuk akan berwarna jernih ataupun dapat diberikan pewarna. Bioetanol ini dapat digunakan pada kendaraan bermotor karena dapat meningkatkan efisiensi pembakaran pada mesin kendaraan. Inovasi ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian energi, sekaligus memberdayakan penduduk untuk menjadi pengusaha bioenergi swasta skala rakyat secara gotong royong. Di sisi lain, inovasi ini dapat memperluas kesempatan kerja di bidang energi bagi masyarakat di tingkat pedesaan. Mari kita wujudkan bumi kita menjadi lebih baik. Pada prinsipnya, limbah hasil pertanian. Ya, ini video saya buat sendiri, ya kurang begitu bagus ya, tapi saya coba merangkai prosesnya. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari awal tadi saya menjelaskan apa itu rekayasa proses, gunanya untuk apa, nilai tambahnya bagaimana, contoh proses secara keseluruhan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ayo. Ya. Itu tadi kan ampas singkong. Nah, saya pernah bikin kan minuman sari kacang hijau. Itu kan ada ampasnya, Pak. Nah, itu ampasnya itu apakah bisa dibuat seperti itu? Membuat minuman sari kacang hijau. Ya. Atau meminum sari kacang hijau dari beli atau membuat sendiri minuman sari kacang hijau terus ada ampasnya. Iya. Oke, terus? Terus apakah bisa ampas itu dibuat seperti tadi? Oke, pada dasarnya dibuat apa? Yes. Seperti tadi. Oh, oke. Ya. Pada dasarnya tadi proses untuk membuat minuman itu kan dipanaskan ya? Ya, dipanaskan, direbus, kemudian diambil sarinya, ya. Ampasnya ini kan limbah. Nah, ampasnya ini pada dasarnya bisa diproses. Hanya saja nanti kita tidak tahu berapa kadar bioetanol yang diperoleh. Ya. Prosesnya sama kayak tadi. Jadi ampas yang sudah tidak digunakan lagi itu kan sisa perasan ya. Nah, misalnya dipisahkan ya. Kemudian dikeringkan. Dikeringkan di bawah sinar matahari ataupun oven. Tapi biar hemat kita di bawah sinar matahari ya. Kemudian ketika sudah kering, prosesnya sama. Ya, ketika sudah kering, itu bisa langsung Anda hidrolisis pakai enzim misalnya, kemudian nanti difermentasi, baru nanti didistilasi. Nah, nanti kita lihat berapa sih kadar etanolnya jika menggunakan ampas sari kacang hijau. Oke. Jadi yang membedakan yang membedakan bahan yang lain dengan bahan yang satu itu nanti adalah kadar etanol yang diperoleh. Ya. Biar bagaimanapun kita akan mencari kadar etanol yang paling tinggi. Ya. Jadi dari limbah-limbah itu bisa juga melakukan beberapa penelitian. Yang tadi menggunakan kulit sama ampas. Terus yang berikutnya menggunakan ampas sari kacang hijau. Mungkin nanti juga ada ampas kedelai ya. Kan ada ampasnya juga tuh. Saya pernah lihat pembuatan minuman kedelai. Itu sari ampasnya juga ampas kedelainya juga dibuang. Itu sebenarnya masih bisa itu ya. Dengan proses-proses ini. Cuman masalah visible atau enggaknya itu yang jadi topik penelitian. Good, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi rekayasa proses itu bisa belajar banyak hal ya, terutama untuk merekayasa proses. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum saya akhiri mata kuliah kita hari ini, ya ini adalah proyek yang akan Anda kerjakan selama 1 semester, ya dikumpulkan di minggu terakhir. Nah, proyek ini saya harap Anda mendesain suatu proses dengan menggunakan dengan menggunakan boleh limbah, boleh biomasa apa saja terserah kalian ya. Ini nanti tujuannya untuk produksi bioetanol ya. Kalian desain prosesnya seperti apa ya, menggunakan pretreatment apa, kemudian nanti hidrolisisnya bagaimana, fermentasinya bagaimana, hingga di sini distilasinya pakai bagaimana ya. Ini nanti Anda juga hitung berapa neraca massa sama neraca energinya. Kalian nanti akan belajar itu di rekayasa proses ya. Oke ya, harapan saya tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini akan tercapai dengan Anda mengerjakan proyek ini. Oke, setuju? Oke, baik, demikian dulu untuk pengantar rekayasa proses hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan belajar neraca massa dan neraca energi. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sekian. Kita tutup dengan berdoa, karena diawali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Cukup? Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.